Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada latihan fisika pada chapter 21, pertemuan ke-21. Kita akan membahas soal-soal momentum, ya. Momentum, kesetaraan, massa dan energi pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada teori relativitas khusus untuk momentum, kesetaraan, massa, dan energinya. Kita lihat pada soal nomor 1. Berapa energi diam dari proton apabila massa diam proton 1,673 kali 10 pangkat negatif 27 kg dan C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita bahas bersama-sama. Ini yang diketahui dalam soal, berapakah E0-nya. Kita lihat persamaannya. E0 sama dengan M0C kuadrat. Kita masukkan 1,673 kali 10 pangkat negatif 27 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Hasilnya adalah 15,057 kali 10 pangkat negatif 11 Joule. Inilah yang kita inginkan kalau dalam satuan Joule. Nanti untuk dalam satuan EV itu bisa digali lebih jauh Maka dengan demikian kita bisa mengambil inilah harga yang ditentukan pada satuan Joule untuk soal nomor 1. Maka kita gali lebih jauh 1 Joule itu sama dengan 1 per 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 EV. 1 mega sama dengan 10 pangkat 6. Maka kita ambil 15,057 dibagi 1,6, ini pangkatnya menjadi pangkat 8 Maka hasilnya 9,41 kali 10 pangkat 8 EV. Kalau dijadikan dengan mega, dalam satuan mega, maka E0-nya sama dengan 941 kali 10 pangkat 6 EV. Ini adalah mega. Sehingga E0-nya sama dengan 941 MeV. Ini pada proton. Jadi energinya sangat besar 941 mega electron volt untuk 1 massa proton. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Berapa momentum neutron yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C? Massa diam neutron 1,675 kali 10 pangkat negatif 27. C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita lakukan prosesnya. Berapa momentumnya Maka yang diketahui dalam soal lengkap semua V-nya adalah 0,6 C. Berapakah momentumnya? Kita lihat dari tetapan transformasi. Gamma sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Kalau ini 0,6 C maka hasilnya harus 0,8. Ini untuk mempermudah pekerjaannya. Sehingga P sama dengan M0V dibagi dengan tetapan transformasi menghasilkan P sama dengan M0V dibagi gamma. Kita teruskan
ya. Maka ya, gamanya adalah 0,8, langsung saja dibuat menjadi 10/8 M0. V-nya adalah 0,6 C, maka 6/10 C. 10 dibagi 10 1, ini diringkas itu menjadi ya 6/8 M0 C. Maka perhitungannya kemudian diringkas menjadi 3/4 kali 1,675 kali 10 pangkat negatif 27 kali 3 kali 10 pangkat 8. Ini 9. 9 kali 1,675 dibagi 4. Hasilnya 3,77 ya, kali 10 pangkat negatif 19. Negatif 27 ditambah 8, negatif 19 kilogram meter per sekon. Ini yang harus kita lakukan, seperti ini caranya untuk mempermudah pekerjaannya ya. Pada soal nomor 2 demikian, kita lanjutkan. Nah, saya kira tidak ada masalah, kita lanjutkan nomor 3. Berapa energi kinetik elektron yang bergerak dengan kecepatan 0,9 C? Masa diamnya kita ambil 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Kita bahas bersama-sama ya. Yang diketahui seperti ini, kita tetap menggunakan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 untuk mengimbangi 0,9 C ya. Berapakah EK-nya? Tetap kita harus mengatur dari tetapan gamanya, tetapan transformasinya, sehingga ya ini 0,9 dikuadratkan adalah 0,81, 1 dikurangi 0,81, kalau di akar hasilnya 0,44. Jadi gunakan ini untuk mencari EK-nya. Kita lihat persamaannya. Ini adalah persamaan kesetaraan energi dari energi kinetik transaksi dengan energi total dikurangi energi diamnya. Gamanya sudah ketemu 0,44. Maka 1 per gamma dikurangi 1 dikalikan M0C kuadrat. Dari persamaan ini karena sudah ada, maka pakai 1 gamma. Kita lanjutkan bahwa EK sama dengan 1 per 0,04 dikurangi 1 M0C kuadrat. Dikalikan semua dengan M0C kuadrat. Hasilnya adalah, nah, kita ngitungnya ini apa? 44 per 100. 100 dikurangi 44. 56 per 44 M0C kuadrat. Kan itu. Kan mudah jadinya. 44 per 100, 100 per 44. 100 dikurangi 44, 56 per 44. Ya. Maka kita teruskan. 56 per 44 kali 9 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Ini 9 kali 9 81 kali 56 dibagi 44, hasilnya 103 kali 10 pangkat negatif 15 Joule. Ya, hasilnya 103 kali 10 pangkat negatif 15 Joule. Itu yang kita inginkan ya. Maka kalau dalam satuan EV, pakai ini juga boleh kalau sampai Joule. Sekarang kita rubah menjadi satuan EV. 103 kali 10 pangkat negatif 15 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dalam satuan EV. 103 dibagi 1,6 ya. Hasilnya 64,4 kali 10 pangkat 4 EV. Ini 19 dikurangi 15, masih ada 10 pangkat 4. Untuk menjadi 10 pangkat 6, maka ini harus dikalikan dengan 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat negatif 2. Jadi tetap 10 pangkat 4 ya. Jadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Maka persamaannya menjadi 0,6
644 MeV. Jadi pada waktu 0,9 C, EK-nya dalam satuan mega elektron volt hanya 0,644. Ini keseluruhannya sudah lengkap semua dari satuan Joule, satuan eV, atau satuan mega elektron volt. Ini pada soal nomor 3. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Berapakah energi kinetik proton yang bergerak dengan kecepatan 0,95 C? Masih sama hampir dengan soal nomor 3, tetapi massa protonnya 1,673 kali 10 pangkat negatif 27. Kita lakukan yang diketahui dalam soal ini. Yang dicari adalah EK-nya. Kita hitung dulu tetapan transformasinya. Gamma sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Hasilnya 0,95 dikuadratkan. C kuadrat bagi C kuadrat 1, maka hasilnya 0,31. Tetapan transformasi dari 0,95 C. Kecepatannya gamanya menjadi 0,31. Jadi persamaan energi kinetik menurut kesetaraan massa dan energi hasilnya demikian, maka 1 per gamma dibagi 1. Semuanya dikalikan dengan M0C kuadrat. Hasilnya ya 1 dibagi 0,31 dikurangi 1. Semuanya dikalikan dengan M0C kuadrat. Ini sama saja 31 per 100. Maka 100 dikurangi 31 itu 69 bagi 31. M0C kuadrat. Maka dimasukkan semuanya. Ini yang kita inginkan. 1,673 kali 10 pangkat negatif 27. 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Dikalikan 69 per 31. Hasilnya 33,5 kali 10 pangkat negatif 11 dalam satuan Joule. Sekarang kita buat dalam satuan eV. Maka 33,5 kali 10 pangkat negatif 11 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dalam satuan eV dibagi hasilnya menjadi 20,94 kali 10 pangkat 8 eV. Itu. Maka supaya ketemunya 10 pangkat 6 ini sama saja 2094 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, negatif 2 maka menjadi 10 pangkat 6. Jadi 2094 kali 10 pangkat 6 elektron volt. 10 pangkat 6 adalah 1 mega, maka dituliskan 2094 mega elektron volt. Nah, inilah soal nomor 3 dengan soal nomor 4. Kita harus bisa merubah persamaannya dan menjadi satuan mega elektron volt. Gunanya untuk perhitungan nanti pada waktu belajar mengenai panjang gelombang pada foton, yaitu pada teori atom. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Berapa kenaikan massa benda yang bergerak dibandingkan massa diamnya jika kecepatannya 0,6 C? Kita bahas ya. 0,6 C berapakah delta M-nya? Kita hitung dulu tetapan transformasinya. Ini salah satu kunci mempermudah pekerjaan. Maka 0,6 kuadrat 0,36. 1 dikurangi 0,36 akar 0,64 0,8. Nah, perhitungannya demikian ya. Maka ini adalah massa relativitasnya. M0 dibagi tetapan transformasinya menghasilkan M sama dengan M0 dibagi gamma. Artinya M0 dibagi 0,8 sama saja 10 M0 dibagi 8. Jadi M0-nya bertambah. Sekarang kita lihat pada delta M-nya
sama saja 10M0 dibagi 8 dikurangi M0, tinggal 1/4 M0. 2/8, maka 1/4 M0. Artinya delta M dibagi M0 menghasilkan 25%. 1/4 ya. Sama saja menghasilkan 25%. Inilah yang kita inginkan, kenaikannya 25% dari kecepatan 0,6 C. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Berapa kecepatan partikel yang energi kinetiknya 4 kali massa diamnya? Singkat soalnya. Ya. Kita lihat. Ya. V-nya berapa apabila EK-nya sama dengan 4M0C kuadrat. Kita lakukan faktornya. Ini harus ada, tetap harus ada, mempermudah keadaan. Ya. Maka inilah relativistik pada energi. Ya. Energi kinetik transaksi, inilah persamaannya. Maka kalau diambil EK dibagi dengan M0C kuadrat itu sama saja. Ini faktornya di sini. Ya. Ini adalah tetapan transformasi. Maka kalau disamakan penyebutnya 1 dikurangi gamma dibagi gamma. Ya. Maka dibalik. M0C kuadrat dibagi EK itu sama dengan gamma dibagi 1 dikurangi gamma. Nah, itu yang kita inginkan. Sehingga ya, baru kita masukkan EK-nya berapa? EK-nya adalah 4M0C kuadrat. Maka M0C kuadrat dibagi 4M0C kuadrat tinggal 1/4 sama dengan gamma dibagi 1 dikurangi gamma. Kalikan silang. Maka sama saja 1/5. Kita hitung faktornya. Ya. 1 kali 1, 1 dikurangi gamma. Ini adalah 4 gamma. Ini dipindah ke ruas kiri menjadi 5. 5 gamma. Ya. 5 gamma sama dengan 1. Maka gammanya sama dengan, ya, gammanya itu menjadi sama dengan 1/5. Kan itu. Jadi angka ini lebih mudah kita lakukan ya dengan persoalan perubahan persamaan yang termasuk agak rumit di sini. Maka supaya tidak rumit, lakukan seperti ini sehingga kalau ini dikuadratkan menjadi 1/25. Ah, 1/25. Maka menjadi V kuadrat dibagi C kuadrat 1 dikurangi 1/25. Maka menjadi ya V sama dengan C akar 1 dikurangi 1/25 menjadi C akar 24/25. Maka hasilnya adalah siapa? 2/5C akar 6. 24 ini ya adalah 4 kali 6. 4 di akar 2, 25 di akar 5. Maka 2/5C akar 6. Inilah cara perhitungan ya, tidak perlu menggunakan kalkulator, kita sudah bisa melakukan dengan cara yang lebih baik. Itu pada soal nomor 6. Soal nomor 7. Berapa massa proton yang mempunyai energi kinetik 100 mega elektron volt? Ini massa diamnya ya. 1,673 kali 10 pangkat negatif 27 kg. C 3 kali 10 pangkat 8. Kita lihat yang diketahui dalam soal. Ya. Berapakah M-nya? Kalau ada EK 100 mega elektron volt. Kita hitung dulu ini. EK sama dengan 100 mega elektron volt. Maka 10 pangkat 6. Ya. Ini. 100 mega 10 pangkat 6 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 berarti dalam satuan joule jadinya ya. Maka EK-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 11 joule. Sudah ketemu ini ya. Berapakah massanya? Maka EK-nya sama dengan MC kuadrat dikurangi M0C kuadrat. Kita tidak menggunakan tetapan gamma,
karena ini sudah ada dalam satuan Joule. Maka kita sederhanakan persamaannya M dikurangi M0 semuanya dikalikan C kuadrat. Sehingga M dikurangi M0 sama dengan EK dibagi dengan C kuadrat. Artinya massa itu yang bergerak sama dengan EK dibagi C kuadrat ditambah dengan M0. Ini praktisnya demikian ya, sebelum kita memasukkan angkanya. Maka M sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 11 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat ditambah 1,673 kali 10 pangkat negatif 27. Yang depan ini hasilnya 0,18 kali 10 pangkat negatif 27 baru ditambah 1,673 kali 10 pangkat negatif 27 hasilnya 1,853 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Ya. Hasilnya lebih besar dari massa diamnya. Massa diamnya 1,6 ya. Maka ada sekitar penambahan 2 ya. Itu, penambahan 2, kelipatan 2 ya. Maka dan demikian inilah yang kita inginkan pada soal nomor 7. Soal nomor 8. Berapakah perbandingan massa elektron berenergi 10 mega elektron volt dengan massa diamnya? Ini massa diamnya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. Di sini sudah ada M0C kuadrat. Ini energi diamnya. Kalau dalam MeV mega elektron volt adalah 0,511. Kita bahas bersama-sama ya. Maka dengan demikian ini yang diketahui dalam soal, yang ditanyakan adalah M dibagi dengan M0 berdasarkan M0C kuadrat sama dengan 0,511 MeV. Kita ambil. Nah, ini karena sudah ada M0C kuadrat maka kita tidak menggunakan tetapan transformasi sehingga EK sama dengan ya MC kuadrat dikurangi M0C kuadrat. Maka MC kuadrat sama dengan EK ditambah M0C kuadrat. Dimasukkan. Nah, MC kuadrat sama dengan 10 MeV ditambah 0,511 MeV. Maka MC kuadratnya sama dengan 10,511 MeV. Artinya massanya, massa bergeraknya sama dengan 10,511 MeV dibagi dengan C kuadrat. Baru kita lihat yang ini. Nah, M0C kuadrat. Nah, M0C kuadrat sama dengan 0,511 MeV. M0-nya sama dengan 0,511 MeV dibagi C kuadrat. Ini kalau dibagikan hasilnya 1. Maka tinggal M dibagi M0 10,511 dibagi 0,511. Hasilnya 20,57 perbandingannya M dengan M0-nya. Jadi perbandingannya 20 kali lipat dari massa diamnya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 8. Soal nomor 9. Berapa kecepatan partikel yang massanya 2 kali massa diamnya? Nah, kita bahas bersama-sama. M-nya sama dengan 2M0. Berapakah V-nya? Kita lihat yang kita inginkan. Nah, ini kita ulangi lagi gamanya, tetapan transformasinya, maka M sama dengan M0 dibagi dengan gamma. Artinya gamma sama dengan M0 dibagi M. Ya. Sudah bisa dilihat hasilnya setengah. Maka M0 dibagi M. Ya. Maka hasilnya setengah dikuadratkan. Sehingga ya, M0 dibagi 2M0. Maka ini hasilnya adalah 1/4 menjadi
1 dikurangi 1/4 di akar. Hasilnya adalah C akar 3/4 atau setengah C akar 3. Inilah kalau ada setengahnya, ya, maka 1/4 ya menjadi setengah. Kalau setengahnya ini menjadi setengah akar 3C. Ini adalah bentuk kesimpulan yang kita inginkan. Kalau ada bilangan setengah, maka kecepatannya setengah akar 3. Kalau ada bilangan setengah akar 3, hasilnya setengah C. Itu kesimpulannya demikian. Soal nomor 10. Berapa kecepatan elektron yang mempunyai energi kinetik 100 MeV? Sekarang kita gunakan pada elektron. Yang tadi dengan proton. Ini masih sama M0C-nya, ya. 0,511 MeV. Kita buktikan. Ini adalah bentuk tetapan transformasi kalau kita butuhkan. Sekarang kita lihat energi diamnya M0 C kuadrat 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, ya, maka hasilnya tetap sama 0,511 MeV. Berarti ini silakan dihitung ini ketemunya, ya. Maka sekarang kita lanjutkan. Kita langsung saja persamaannya bahwa V-nya sama dengan C akar 1 dikurangi perkalian dari M0C kuadrat dibagi EK ditambah M0C dikuadratkan. Ini kalau pada EK transaksinya dirubah persamaannya menjadi demikian. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya, kecepatannya dan momentumnya. Sekarang kecepatannya dulu, ya. 0,511 dibagi ini 0,511 kali ditambah 100. Ini hasilnya 100,511, ya. Ini dibagi baru dikuadratkan, boleh, ya. Maka 5/1000 baru dikuadratkan, ya. Maka ketemunya berapa? Sama saja ini, ya. 1 dibagi, ya, 1 dibagi 200, ya, 1 dibagi 200. Maka kalau diambil hasilnya adalah C akar 0,999. Artinya tetap masih V-nya sama dengan kalau di akar juga 0,99 C. Ini kecepatannya pada waktu 100 MeV dengan E0-nya 0,511 MeV atau mega elektron volt. Baru kita cari momentumnya. Maka kalau demikian, kalau ini kecepatannya, ya, V-nya 0,99 C, maka tetapan transformasinya 0,045. Baru kita hitung menggunakan momentumnya, ya. Maka P sama dengan M0V dibagi tetapan gamanya, maka M0V dibagi gamma. Sama saja 0,99, ya. Dimasukkan langsung, ya. 0,999 dibagi 0,045, ya. M0C mendekati 22 M0C. Baru dimasukkan massa diamnya dan kecepatan cahayanya 22 M0C, ya. Maka 22 kali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya 600,6 kali 10 pangkat negatif 23 kali kilogram meter per sekon. 31 dikurangi 8. Masih ada negatif 23 kilogram meter per sekon. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 10. Dan keseluruhan soalnya semoga kita menemukan cara-cara terbaik untuk mengerjakan teori relativitas. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.